Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota Adi Trianto dengan NIM 2282110118. Dwi Azizatun Rofiah dengan NIM 2282110119. Sabrina Febrianti dengan NIM 2282110124. Jenis reksadana yang kami pilih yaitu reksadana campuran. Reksadana campuran atau Balance Mutual Fund, yaitu jenis reksadana mengalokasikan dana investasinya dalam portofolio yang bervariasi. Instrumen investasinya dapat berbentuk saham dan dikombinasikan dengan obligasi. Tujuannya untuk pertumbuhan harga dan pendapatan. Risiko reksadana campuran bersifat moderat dengan potensi tingkat pengembalian yang relatif lebih tinggi dibandingkan reksadana pendapatan tetap. Produk reksadana campuran yang termasuk produk unggulannya yaitu Tram Alpha. Produk kompernya yaitu Setia Budi Dana Campuran, reksadana Shailendra Balance Opportunity Fund kelas A, Skorder Dana Terpadu 2. Tram Alpha merupakan reksadana jenis campuran yang bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang dan dalam segala kondisi pasar melalui investasi di beberapa kelas aset, yaitu efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang dan instrumen pasar utang dalam negeri. Tanggal peluncurannya pada tanggal 1 Mei 2013. Bank kustodiannya yaitu The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Lalu berikutnya adalah alokasi aset dari produk TRAM Alpha, yang dimana ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah obligasi sebesar 59,96%, lalu ada saham sebesar 30,7%, dan lain-lainnya sebesar 9,34%. Lalu berikutnya untuk komposisi portofolio dari produk RTAM Alpha dimiliki oleh 10 emiten. Emiten yang pertama adalah obligasi berkelanjutan V Federal International Finance tahap 3 tahun 2022 seri B sebesar 7,67%. Yang kedua obligasi berkelanjutan V Astra Sedaya Finance tahap 4 tahun 2022 seri B sebesar 9,07%. Yang ketiga obligasi berkelanjutan 4 SANF dengan tingkat bunga tetap tahap 1 2022 seri B sebesar 9,14%. Lalu obligasi berkelanjutan 3 Toyota Astra Financial Service tahap 2 tahun 2022 seri B sebesar 9,006%. Lalu ada Bank HSBC Deposito sebesar 4,16%, Bank BCA sebesar 2,98%, Bank Victoria Deposito sebesar 2,77%. Lalu ada Indosat Tbk sebesar 3,38%. Lalu ada obligasi negara Republik Indonesia sebesar 25,03% dan Bank Mandiri Persero Tbk sebesar 3,86%. Lalu berikutnya adalah terkait historical data NAB dari tiap-tiap produk. Produk yang pertama adalah TRAM Alpha. Adapun NAB dari TRAM Alpha periode 3 Januari 2019 sampai dengan 31 Oktober 2023 sebagai berikut. Bisa dilihat dari grafisnya ya. Kalau NAB dari TRAM Alpha ini mengalami kenaikan yang cukup stabil. Pada tanggal 3 Januari 2019 bisa kita lihat ada di angka 1320. Walaupun di tahun 2020 awal mengalami penurunan yang cukup signifikan, bahkan hingga menyentuh di angka 900-an, tapi di tahun-tahun berikutnya kembali mengalami kenaikan. Lalu pada akhirnya di tanggal 31 Oktober 2023, nilainya itu mencapai angka 1453. Lalu produk kedua adalah NAB per unit dari produk reksadana Shailendra Balance Opportunity Fund kelas A periode 3 Januari 2019 sampai dengan 31 Oktober 2023. Bisa kita lihat dari grafiknya, pada tahun 2019 grafiknya ini berada di bawah ya. Lalu di tahun 2020 awal mengalami penurunan dan di tahun-tahun berikutnya mengalami kenaikan yang drastis dan stabil juga. Lalu bisa kita lihat untuk tanggal 3 Januarinya
tahun 2019 itu ada di angka 2.432, dan di saat penurunan yang drastis di tahun 2020 awal itu bisa menyentuh di angka sekitar 1.700 atau 1.800-an ya. Lalu untuk tanggal 31 Oktobernya 2023 itu ada di angka 3.033. Lalu produk yang ketiga adalah NAB per unit dari produk Setiabudi Dana Campuran periode 3 Januari 2019 sampai dengan 31 Oktober 2023. Bisa kita lihat dari grafiknya. Kalau dari grafik, NAB Setiabudi Dana Campuran ini mengalami kenaikan yang cukup stabil ya. Walaupun di tahun 2020 awal ini mengalami penurunan yang signifikan, tapi di tahun-tahun berikutnya ini mengalami kenaikan yang cukup stabil. Bisa kita lihat di tanggal 3 Januari 2019 itu ada di angka 998, dan pada saat penurunan itu bisa mencapai di angka sekitar 700-an, dan pada tanggal 31 Oktober 2023 itu ada di angka 1336. Lalu produk yang keempat adalah NAB per unit dari produk Schroeder Dana Terpadu 2 periode 3 Januari 2019 sampai dengan 31 Oktober 2023. Bisa kita lihat dari grafiknya. Dari tahun 2019 grafiknya itu cenderung naik, kemudian turun di tahun 2020 awal, lalu kemudian naik kembali secara stabil sampai tahun 2023. Kita bisa lihat juga pada tanggal 3 Januari 2019 NAB unit dari Schroeder Dana Terpadu 2 ini ada di angka 3.703, dan saat mengalami penurunan yang drastis pada tahun 2020 awal ini bisa menyentuh di angka 3.200 atau 3.300-an. Lalu setelahnya itu naik kembali, dan pada tanggal 31 Oktober 2023 ini ada di angka 4.590. Berikutnya kita akan membandingkan keempat produk tersebut untuk dilihat produk mana yang mengalami kenaikan paling tinggi. Periode 3 Januari 2019 sampai dengan 31 Oktober 2023. Bisa kita lihat dari grafiknya ya. Pada tanggal 3 Januari 2019, produk dari Setiabudi itu berada di atas produk-produk lain. Lalu di tahun 2020 awal, semua produk mengalami penurunan yang cukup signifikan, terutama dari produk TRAM Alpha. Namun di tahun berikutnya, seluruh produk itu mengalami kenaikan yang cukup stabil. Dan hingga di akhirnya itu, pada tanggal 31 Oktober 2023, produk Setiabudi lah yang paling tinggi dibandingkan produk-produk lain. Itu artinya, produk dari Setiabudi itu yang mengalami kenaikan yang paling tinggi, yaitu sebesar 33,83%. Lalu produk dari Reksadana Shailendra sebesar 24,71%. Lalu produk dari Schroeder Dana Terpadu 2 sebesar 23,97%, dan produk dari TRAM Alpha sebesar 10,2% saja. Selanjutnya yaitu perhitungan unit penyertaan yang akan didapat oleh nasabah pada masing-masing produk. Banyaknya unit penyertaan dari suatu reksadana yang beredar bisa menjadi indikator bahwa reksadana banyak diminati oleh masyarakat. Untuk menghitung unit penyertaan reksadana menggunakan rumus UP sama dengan jumlah investasi dibagi nilai aktiva bersih atau NAB. Yang pertama yaitu menghitung unit penyertaan pada produk TRAM Alpha. Diketahui jumlah investasi Tuan Fikri sebesar 50 juta rupiah. NAB TRAM Alpha pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp1.453,27. Penyelesaiannya dengan rumus jumlah investasi dibagi nilai aktiva bersih 50 juta rupiah dibagi Rp1.453,27 diperoleh hasil 34.405,169 unit penyertaan. Produk kedua yaitu Setiabudi Dana Campuran. Diketahui jumlah investasi Tuan Fikri sebesar 50 juta rupiah. NAB Setiabudi Dana Campuran pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp1.336,22.
Penyelesaiannya, jumlah investasi dibagi nilai aktiva bersih Rp50 juta dibagi Rp1.336,22 diperoleh hasil Rp34.418,987 unit penyertaan. Produk ketiga yaitu produk reksadana Shailendra Balance Opportunity Fund kelas A. Diketahui jumlah investasi Tuan Fikri sebesar Rp50 juta, NAB pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp3.033,62. Penyelesaian jumlah investasi dibagi nilai aktiva bersih Rp50 juta dibagi Rp3.033,62 diperoleh hasil Rp16.481,958 unit penyertaan. Yang terakhir yaitu produk surder dana terpadu 2. Diketahui jumlah investasi Tuan Fikri sebesar Rp50 juta dengan NAB pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp4.590,68. Penyelesaian jumlah investasi dibagi nilai aktiva bersih Rp50 juta dibagi Rp4.590,68 diperoleh hasil Rp10.891,632 unit penyertaan. Jadi dapat disimpulkan dari data historik jenis reksadana campuran yang paling direkomendasikan untuk kita beli adalah Setiabudi Dana Campuran, karena dalam periode 5 tahun terakhir mengalami kenaikan NAB per unit sebesar kurang lebih 33,83% dan nilai return NAB yang paling tinggi.